Wignamas tu namasidam. Om Anubadrah Kratawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat seluruh umat sedharma dimanapun kalian berada. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ninyoman Raisa Witri. Pertama-tama, marilah kita menghaturkan puja astungkara kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, pada hari ini semua dapat melaksanakan kegiatan khususnya dalam bidang Dharma Wacana ini dengan keadaan yang tidak kurang satu apapun. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana atau wacana suci tentang ajaran Hindu, yakni dengan judul Etika dalam Ajaran Trimala Perspektif Hindu. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, di era globalisasi ini banyak sekali orang yang melakukan kegiatan atau penyimpangan dan tidak sesuai dengan ajaran Dharma. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal ajaran Trimala. Contohnya, di zaman sekarang kita mengenal dengan adanya internet. Dalam internet itu banyak sekali situs-situs yang menarik perhatian, seperti contohnya tayangan video mengenai kekerasan, perkelahian, berperilaku sombong, kasar, dan tidak sopan. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, sebenarnya kejadian semacam itu tidak akan terjadi jika kita sebagai umat manusia selalu berpedoman kepada ajaran suci Weda. Dan di dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang pedoman suci untuk menjalankan kehidupan, yaitu Trimala. Umat sedharma, dalam ajaran agama Hindu ada 3 sifat kotor yang selalu melekat pada jiwa manusia akibat dari pengaruh buruk indria atau nafsu yang tidak terkendalikan dan sangat bertentangan dengan ajaran etika. Trimala berasal dari bahasa Sanskerta. Tri berarti 3 dan mala berarti kotoran. Trimala merupakan 3 jenis kotoran dan kebatilan jiwa manusia akibat pengaruh negatif nafsu yang sering tidak dapat terkendalikan diri, sangat bertentangan dengan etika kesusilaan. Trimala adalah 3 keburukan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Apabila seseorang tidak waspada, Trimala bisa menghancurkan hidupnya. Ketiga sifat kotor tersebut, yang pertama ada Mitya Hradaya, yaitu sifat yang selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Contohnya, kita tidak boleh memfitnah orang tanpa adanya bukti. Selanjutnya, janganlah kita suka membicarakan keburukan orang lain, karena itu adalah salah satu hal yang tidak baik. Yang kedua adalah Mitya Wacana, selalu bersifat sombong dan angkuh. Contohnya, banyak orang yang menceritakan kepada orang lain bahwa dia tidak kekurangan apapun, baik dari segi material, padahal banyak sekali hutangnya di mana-mana. Jadi, sebaiknya kita berbicara apa adanya. Jangan kita menyombongkan diri. Tidak perlu malu bahkan menyombongkan diri. Yang ketiga, ada Mitya Laksana atau berperilaku kasar, kurang ajar, merugikan orang lain dan tidak sopan. Umat sedharma, mari kita pandang ke masa dahulu, khususnya di kalangan pemuda dan anak-anak. Ketika dia berjalan di depan orang yang lebih tua, selalu merundukkan badan dan terlihat lebih sopan. Nah, sedangkan di masa sekarang, beberapa anak dan pemuda yang berjalan di depan orang tua tidak menunjukkan sikap sopan sama sekali. Bahkan berkata tidak sopan kepada orang yang lebih tua.
Mereka sudah melupakan tradisi yang telah ada karena terpengaruh oleh perkembangan zaman dan era globalisasi. Musuh-musuh atau sifat tersebut di atas harus dihindarkan dari segala bentuk perbuatan seperti dalam bentuk perkataan, pikiran, dan perbuatan. Sehingga pada saat bayi berumur 42 hari atau abulan pitung dina disebutkan perlu dilaksanakan acara kambuhan agar membebaskan si bayi dari pengaruh-pengaruh negatif trimala ini. Nah, untuk itu sebagai umat Hindu selalu memegang teguh ajaran etika agama sehingga tidak terkena pengaruh trimala paksa, yaitu kasmala, perbuatan kotor, seperti contoh video pada berikut ini. Coba kamu cari apa? Aku cari uangku aku lupa ditaruh di mana. Tadi sama udah di meja ini. Ada ambil uangku? Tidak ada. Aku pulang, aku periksa tasmu. Tidak. Kan Bu Guru pernah bilang di sekolah itu tidak boleh mencuri. Aku tidak ada mencuri. Misalkan kalau kamu mencuri uangku, nanti kamu akan dihukum Tuhan. Maaf Cok, aku tadi mencuri uangmu. Bisa tidak boleh gitu lagi ya. Ya Cok, saya minta maaf. Ya. Kemudian made, perkataan yang kotor. Contohnya seperti video berikut ini. Galang, tapi kok tas itu kembang di kemarin matahari. Tasnya juga ada. Dan yang ketiga, yaitu moho, berpikir kotor. Contohnya pada video berikut ini. Kita ke Patmosano yuk sembahyang. Enggak ngapain sembahyang? Sembahyang itu kan untuk memohon keselamatan. Enggak Upaya yang harus dilakukan untuk menghindari diri dari sifat trimala adalah dengan mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berucap yang baik. Niscaya tidak akan menemui hambatan dalam menjalankan Trikaya Parisuda, sehingga hidup akan menjadi lebih nyaman, damai, dan harmonis. Bebaskanlah diri dari 3 sifat kotor ini dengan cara memperdalam ajaran agama Hindu, selalu memusatkan pikiran ke ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena pikiran yang jernih merupakan sumber dari semua perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, jelaslah pikiran yang menjadi pokok segala tindakan kita. Umat sedharma, kita harus membebaskan diri kita dari sifat-sifat trimala dengan menjalankan ajaran Trikaya Parisuda. Umat sedharma, demikianlah pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan atau perbuatan atau kesalahan kata. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.